Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Safira. Gimana kabarmu? Bagaimana? Baik, Prof. Prof sendiri Ya, bagaimana kabarnya? baik, sehat-sehat, bekerja dari rumah. Baik, pertama-tama Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih nih, Prof, karena sudah diberikan kesempatan untuk bertanya-tanya ya mengenai kita sama, online evaluation. ya sama-sama belajar kita. Iya, Prof. Ya, gimana? Nah, baik, Prof. Jadi, saya ingin bertanya mengenai online evaluation ini sendiri, Prof. Mengapa Ya, online evaluation ini sangat penting untuk diterapkan saat ini, Prof? ya kan Safira tahu nih dalam masa pandemi ini semua belajar secara jarak jauh kan ya. Kita nggak bisa lagi berada di Iya, betul sekali, Prof. ruang kelas sama-sama kan kita nggak bisa. Nah, dulu kalau kalau dalam Iya, benar model banget. pembelajaran model pembelajaran masa lalu kan atau model pembelajaran normal kan kadang-kadang guru nanya ke siswa untuk memastikan dia ngerti apa enggak, betul kan? Iya, betul sekali, Prof. Nah, tentu kadang-kadang ada ini kuis, Iya, ulangan betul. mendadak, begitu kan ya? Iya, Prof. Betul Nah, sekali. dan pasti anak-anak nggak mungkin akan kerjasama karena kan diawasi oleh gurunya, Iya, ya, atau dosennya kalau di kampus. Nah, dalam kondisi sekarang, kan gurunya dengan siswanya atau dosennya dengan mahasiswanya kan berada di lokasi yang berbeda kan? iya betul, Prof. Tersebar semuanya. Nah, setelah guru-guru, para pendidik, dosen-dosen memberikan proses pembelajaran jarak jauh, dia ingin tahu apakah anak-anak semua itu, peserta didik semua, ya sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebelumnya. Nah, itu di situ dilakukan yang namanya proses evaluasi. Tapi evaluasinya secara online karena tidak bisa bertemu di satu tempat secara fisik, jadi lewat media elektronik atau melalui media digital. Begitu, Safira. Baik, Prof. Ya. Untuk online evaluation ini sendiri itu ada berapa jenis ya, Prof? Nah, jadi kalau evaluasi biasa ya, itu kan ada Mm-mm. katanya evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Iya, betul sekali, Prof. Ya, evaluasi formatif itu kan yang tujuan evaluasi formatif itu sebenarnya untuk memperbaiki strategi dan proses pembelajaran itu sendiri. Sementara evaluasi sumatif untuk melihat apakah seluruh proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan mencapai hasil yang diinginkan apa tidak dengan cara ngetes atau mengevaluasi kemampuan peserta didiknya. Betul ya? Nah, Betul sekali. online sama, ada evaluasi yang bersifat formatif dan ada yang bersifat sumatif. Nah, itu yang dilakukan. Jadi kalau misalnya Safira melihat anak-anak SD, SMP, SMA sekarang kadang-kadang di rumah di kamar itu sedang ngerjain sesuatu, itu biasanya lagi dikasih tugas sama gurunya. Iya, Nah, itu salah satu iya. bentuk evaluasi. Atau nanti ada akhir semester ada ujian khusus juga semuanya dilakukan secara online. Nah, itulah bentuk-bentuk evaluasi. Nah, Iya. seperti itu, Safira. Baik, Prof. Untuk dari beberapa jenis online evaluation ini sendiri ya, Prof, Ya. yang paling sering diterapkan atau yang paling dikenal itu yang mana ya, Prof? Nah, yang paling banyak saya lihat sekarang ini memang berbeda-beda ya. Jadi Iya. karena dulu offline harus online ya. Ada sekolah yang strateginya begini. Tidak mungkin kita bertemu siswa sesering dulu. Betul ya? Mm-mm. Betul sekali, Prof. Sehingga mereka evaluasinya bentuknya tugas yang harus dikerjakan dalam waktu tertentu. Ya, ada yang Iya, tugasnya sedikit tapi dikasih waktu lebih lama karena tugasnya itu memerlukan proses pembelajaran yang cukup lama. Jadi tugasnya sedikit tapi waktunya lama. Tapi ada yang isinya adalah kuis-kuis sederhana, kuis-kuis mendadak gitu ya. Sering iya. kuis-kuisnya gitu. Mungkin nggak tahu Safira pernah memakai nggak itu kuis yang namanya Kahoot. Gitu. Ya, ada Eh, namanya aplikasi Kahoot. Itu saya pernah taunya kuisis sih, atau Prof. Quizizz bisa juga ya, Mm-mm. Quizizz, Mm-mm. Kahoot. Itu kayak dulu waktu saya masih Bapak masih muda itu ada di TV itu apa Siapa Berani ya kan?
Iya. Ya, yang si apa Helmi Yahya sama Alia Rohali itu kan ya soal-soalnya. Nah, Mm-mm. sama modelnya. Siapa yang jawab duluan dan jawabannya benar, nilainya lebih tinggi. Nah, itu contoh-contoh online evaluation ya, pakai quizzes, pakai Kahoot. Quizzes dan Kahoot kan juga ada yang dilakukan secara sinkronus. Sinkronus tuh artinya langsung sekarang dikasih soalnya, detiknya jalan, harus dijawab sekarang juga, gitu ya. Nah, tapi Iya. quizzes kan juga bisa di-set parameternya menjadi homework atau menjadi PR. Silakan kerjakan kapan saja, yang penting sebelum tanggal sekian, jam sekian. Jadi setiap sekolah, setiap satuan pendidikan itu beda-beda strategi evaluasinya, Safira. Tidak Oh, bisa disamakan, iya. Tahu nggak kenapa tidak bisa sama? kenapa tuh, Prof? Karena setiap peserta didik dalam lingkungan online kan berbeda-beda. Rumahnya kan beda kan? Oh iya, bener, Prof. Kemampuan internetnya Mm. beda kan? Iya, kadang kan juga Oh, koneksi sangat berpengaruh ya, Prof ya. iya, kualitas juga berbeda. Jadi, Mm-mm. seorang guru harus paham mengenai kondisi atau karakteristik siswa yang berbeda-beda tersebut. Sehingga waktu memberikan soal-soal untuk evaluasi secara online bisa efektif gitu. Itu Iya. yang harus diperhatikan oleh para guru. Karena banyak guru yang berpikiran bahwa semua anak-anak punya apa? Punya alat seperti yang dia punya. Iya, betul, Prof. Nah, terus dia bikin evaluasi misalnya pakai quizzes. Dulu saya pasti yakin waktu kamu pakai quizzes pertama kali, banyak yang kesulitan mau open quizzesnya. Iya. Terus nanya nih kodenya di mana nih, kodenya di mana kan gitu kan. Mm-mm, betul, Terus ada Prof. yang bilang apa, waktunya kurang. Ada yang bilang enggak kurang, malah waktunya kelebihan. Nah, itu untuk memperlihatkan bahwa peserta didik itu karakteristiknya, kondisinya berbeda-beda. Iya. Nah, seperti itu. Jadi guru-guru itu waktu menyelenggarakan evaluasi harus tahu persis kondisinya seperti apa. Agar waktu setting waktu pengerjaannya juga benar dan sesuai dengan situasi. Harus empati lah dengan para peserta didiknya yang terpencar di seluruh Iya, tempat. betul Begitu, sekali, Prof. Safira. Iya, gitu. Safira, saya boleh tanya gantian dong? Oke. Oke deh, Prof. Saya, Untuk saya mau tanya Safira dulu gantian. oh, oke. Tadi kan sering pernah pakai kuisis ya? Dulu pakai Eh, apa mata kuliah apa tuh pakai kuisis dulu? sebelumnya saya belum pernah pakai quizzes sih, Prof. Cuman pernah lihat doang di Oh, pernah Google. lihat. Pernah lihat di Mm-mm. mana? Di mana? Di mana? Di Google kan kadang suka ada quizzes.com gitu, Prof. Oh, pernah datang Saya situ. pernah lihat aja sih, Prof. Belum pernah coba. Tapi Oh, kelihatannya ya. sih efektif ya, Prof. Soalnya banyak Ya, quiz-quiznya, banyak pelajarannya juga. iya, menyenangkan begitu. Iya, menyenangkan. Ya, bahkan di luar itu coba kasih tahu saya kuis-kuis di TV yang Safira masih ingat apa aja? Yang selain siapa berani deh. Ingat nggak? Em, apa ya, Prof? Itu Eh, ya apa? Who Wants to be Billionaire itu ya? oh Yang iya, benar, ya Prof. soalnya makin lama makin susah gitu ya? Oh iya, sama juga, Prof. Nah, Kayak kalau nggak salah ranking 1 ya, Prof ya. Itu juga ya kayak quiz. ranking 1 betul. Ada juga tuh yang roda diputer tuh apa Wheel of Fortune atau apa itu Mm-mm. yang dapat nilai-nilai uang itu dah. Iya, betul banget, Prof. Nah, di negara India itu mereka membuat evaluasi modelnya seperti itu, Safira. Jadi dia pakai kayak ranking 1, dia pakai kayak Wheel of Fortune, dia pakai kayak Who Wants to be Billionaire, dia pakai kayak di Amerika ada game yang favorit namanya Jeopardy begitu. Cuman soal-soalnya bukan pengetahuan umum, tapi disesuaikan dengan topik pembahasan. Oh, jadi sangat menarik ya, Prof ya. Jadi kalau di dalam, saya pasti yakin waktu dulu atau sekarang lagi kuliah pasti kan paling males kalau tiba-tiba ada kuis mendadak kan. Iya, betul banget, Prof. Nah, ketika kuisnya dibikin model permainan begini, anak-anak milenial senang. Iya, betul sekali, Merasa Prof. kayak main game. Malah minta lagi, minta lagi, minta lagi. Pak lagi dong Pak, kuis lagi. Gitu. Nah, jadi itu sisi baiknya, sisi positifnya dengan
aplikasi-aplikasi yang banyak dipakai untuk online evaluation gitu. Sangat menarik ya, Prof ya. Ya. Nah, untuk online evaluation ini sendiri tuh selain itu kelebihannya apa lagi ya, Prof? Apakah bisa bikin soal sendiri atau Nah, kelebihannya satu lagi. Kalau kita pakai online evaluation atau yang berbasis aplikasi ya, itu iya, semua yang terjadi tercatat secara detail, Safira. Jadi misalnya nih, ada 20 soal gitu ya. iya. Nanti setelah soal itu usai, saya bisa tahu Safira itu jawab masing-masing soal itu berapa detik. Oh, Saya bisa tahu apakah tuh tadinya Safira jawab A, terus ragu-ragu, ganti C ah. Saya bisa tahu karena itu terekam. Kemudian saya tidak perlu lagi repot-repot membuat laporan nilai gitu kan. Biasanya kan guru atau dosen habis waktunya untuk bikin administrasi tuh. iya, betul. Nah, ini sudah dibantu dicatatkan semua oleh aplikasi. Jadi saya selain sudah tidak lagi harus sulit-sulit bikin laporan administrasi, saya bisa menilai ini Safira kuatnya di mana, lemahnya di mana. Peserta didik lain kuatnya di mana, lemahnya di mana. Kalau saya lihat misalnya Safira dijawab pertanyaan nomor 1, 2, 3 tuh cepat sekali. Di bawah 5 detik jawab dan benar. Wah, berarti memang Anda sudah menguasai topik-topik itu, betul ya? Iya, Tapi kalau ada betul. satu pertanyaan, itu kelihatan. Tadinya jawab A, habis itu jawab C, habis itu jawab B. Nah, saya bisa melihat nih, Kelihatan bahwa ragunya ya, Prof ya. ragu-ragu. Nah, di situ Mm-mm. saya bisa membantu Safira. Jadi guru itu bisa melihat profil dari setiap siswa. Dan dia akan membantu di mana kelemahan siswanya. Nah, kalau manual kan sulit kan kelihatannya. Iya. Paling kelihatannya kalau pakai pensil bekas penghapusnya gitu kan. Kayak jadi ah, Mm-mm. kayak jadi ah, kayak jadi ah. Tapi saya nggak tahu pindah-pindahnya setelah berapa detik dan lain sebagainya. Dan dengan online saya juga bisa tahu apakah Safira ngerjainnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 atau awalnya nomor 8 dulu, habis itu nomor 2, habis itu nomor 10. Nah, itu semua nanti sebagai pendidik, kalau saya analisa, itu menjadi data yang luar biasa bermanfaatnya untuk pendidikan. Jadi lebih Gitu. mempermudah guru juga ya, Prof ya. Iya, lebih mudah guru dalam memahami kesulitan yang dialami setiap peserta didik di dalam kelas. Gitu. Kalau mengenai penilaiannya sendiri, Prof, itu bagaimana kalau di online evaluation? Oke, nah penilaian ini suatu hal tersendiri nih ya. Kebanyakan orang itu berpikir kalau online evaluation, kalau mau cepat semua pakai multiple choice kan begitu ya. Iya. Mm-mm. Nah, kita harus memahami bahwa cara mendesain evaluasi dan model penilaiannya itu harus disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya itu apa. Kalau tujuannya tadi adalah di dalam tujuannya itu lebih banyak pemahaman secara otak gitu ya, pengertian secara rasional, maka pertanyaan-pertanyaan yang bersifat rasionalitas lah yang akan ditanya. Tapi kalau tujuan pembelajarannya lebih pada kemampuan, kemampuan itu kan bisa melakukan begitu ya. Ya, Iya. mungkin pertanyaan multiple choice kurang tepat, tapi diberikan tugas-tugas gitu. Misalnya dalam bahasa Indonesia. Saya ingin agar di akhir pembelajaran nanti ya anak-anak didik saya bisa membuat kalimat panjang tapi efektif. Ceritanya seperti itu. Maka tentu saja tugasnya adalah saya memberikan keleluasaan peserta didik saya untuk membuat karya tulisan yang setiap kalimatnya harus panjang misalnya seperti itu. Nah, cara menilainya ya dilihat dari apakah susunan kalimat majemuknya tersebut benar apa tidak, tanda bacanya benar apa tidak, komanya benar apa tidak, pilihan kata benar apa tidak, dan lain sebagainya. Jadi penilaiannya tergantung dari apa tujuan pembelajarannya seperti apa. Jadi kalau tujuannya sudah jelas, berarti ini yang harus saya nilai. Kalau ini yang harus saya nilai, berarti cara mengevaluasinya adalah seperti ini. Begitu Safira. Jadi bukannya asal ya pokoknya semua multiple choice gitu ya, atau semuanya esai, atau semuanya tugas. Nah, kebanyakan saya melihat guru-guru sekarang tidak melalui proses itu tapi langsung aja kasih tugas.
Pokoknya biar anak-anak sibuk di rumah. Gitu, Iya, betul itu. Safira. Ini yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pendidik. Dia harus tahu tujuan sesi pembelajaran apa, sehingga evaluasinya disesuaikan dengan untuk mengukur tujuannya tercapai atau tidak. Itu untuk yang evaluasi sumatif. Kalau evaluasi formatif adalah untuk melihat apakah efektif belajar online-nya ini tepat apa tidak. Apakah peserta didiknya paham yang dijelaskan, bisa tidak melakukan sebagaimana yang diinginkan, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi harapannya nanti guru-guru, para dosen setelah melihat video kita ini, Safira, mulai memikirkan itu. Tidak sembarang memberikan tugas. Tugas. Iya, gitu. Kalau untuk esai sendiri nih, Prof, kan biasanya kalau di Ya. sistem itu langsung dideteksi sama sistemnya kan ya, Prof. Sedangkan kalau murid kan memiliki pemikiran yang berbeda-beda, ada yang jawabannya beda, itu bagaimana, Prof? Oke, nah jadi ada banyak cara menilai esai gitu ya. Yang saya pernah lihat nih ya, yang online ya, yang pakai aplikasi ada yang begini. Esai itu kan masalahnya satu, apa? Gurunya nilainya lama ya. Iya, betul. Nah, kadang-kadang siswa tuh nggak sabar. Dan namanya pembelajaran tuh semakin cepat feedbacknya, kan semakin cepat kita memperbaiki diri kita kan? Iya, betul, Prof. Nah, kalau soalnya esai nunggunya 2 minggu, sebulan, kadang-kadang kita udah lupa. Dan kalau udah dibalikin, udah lupa ilmunya. Nah, aplikasi juga kadang-kadang memberikan bantuan. Misalnya apa? Misalnya saya lagi belajar mengenai sejarah Indonesia, begitu ya. Terus Iya. Anda disuruh buat ringkasan esai. Dapat tuh saya, satu anak bisa 5-10 halaman. Bagaimana cara saya memeriksanya atau menilainya? Nah, biasanya ada aplikasi yang begini. Saya sebagai guru, sebagai pendidik, yang penting bagi saya, apapun tulisan teman-teman atau anak-anak didik saya, itu harus ada 10 kata kunci itu. Ya, 10 kata kunci misalnya proklamasi, gitu ya. Kemudian penjajahan, gitu ya. Kemudian pahlawan, misalnya seperti itu. Nanti aplikasi akan melihat dulu, jeret, terus gurunya dikasih lihat. Punyanya Safira, dari 10, 8 kata kunci masuk. Nah, di situ nanti saya waktu lihat punya Safira, saya baca cepat. Karena 8 kata kunci itu udah bagus dari 10 kata kunci. Artinya Anda berada di track yang benar. Gitu. Tapi ketika saya lihat laporan, belum saya baca nih, saya lihat laporan, hanya 1 kata kunci. Waduh, kok dari 10 cuma 1 kata kunci yang disebutkan oleh dia, gitu ya. Baru itu saya baca benar-benar untuk melihat jangan-jangan dia salah maksud, salah arti dari pertanyaan yang diberikan. Itu cara aplikasi membantu dengan kata kunci. Oke. Nah, itu di level-level SD, SMP, SMA, itu biasanya pakai kata-kata kunci, Safira. Tapi ada juga yang level SMA ke atas, terutama di perguruan tinggi, bukan dengan menggunakan kata kunci, tetapi soal esai yang diketik itu ditukar ke siswa yang lain tanpa mereka tahu lagi mereka punya siapa, Safira. Oh. Jadi misalnya di kelas ada 30 orang nih, gitu ya. Terus Safira tiba-tiba dapat 3 punya orang lain yang Safira harus periksa. Gitu. Jadi temannya Safira, tapi temannya Safira nggak tahu karena namanya tidak dikasih tahu. Nah, untuk mencegah supaya tidak subjektif-subjektif amat memberi nilainya, dikasih panduan, itu namanya rubrik. Jadi misalnya, 1, bahasanya bagus sekali, bagus, sedang, biasa, kurang baik. Nah, terus kita centang, gitu istilahnya. Jadi gurunya santai kan kalau gitu kan? Karena sudah dibantu, diperiksa oleh pihak lain. Itu namanya peer review. Ya, diperiksa oleh siswa sejawat, kurang lebih seperti itu. Nah, itu lebih mempercepat umpan baliknya. Kampus-kampus terkemuka dunia melakukan hal yang sama. Sekolah-sekolah juga seperti itu. Jadi guru bisa pakai berbagai model. Itu baru 2 model. Nanti model-model lain akan saya ceritakan dalam kesempatan yang berbeda, Safira. Baik, Prof. Iya. Begitu kurang lebih. Ada gambaran nggak nih? Udah. Sudah ada gambaran sih, Prof. Jadi Ya. emang lebih mudah ya, Prof, ya dengan sistem itu. Iya, betul. Nah, kalau untuk
perbedaan antara online evaluation dengan offline itu apa, Prof? Ya, perbedaannya sebenarnya adalah pertama ya, Anda tahu ya kalau offline itu kan artinya kita tidak menggunakan jaringan Sistem. internet sama sekali, tidak Iya. menggunakan sistem, tidak menggunakan infrastruktur. Sementara kalau online kan kita saling terhubung ya secara online begitu ya. Nah, bedanya adalah sebenarnya itu tadi. Modenya berbeda, modusnya berbeda. Satu dengan cara tidak berhubungan secara dengan media elektronik, yang satu memakai hubungan elektronik. Itu pertama. Kedua, nah biasanya yang offline itu bisa ada dua nih, apa? Gurunya berada di tempat yang sama atau berada di tempat yang lain. Contohnya berada di tempat yang sama, misalnya saya tongkrongin Hafira waktu ngerjain Iya. tugasnya, itu kan? Itu namanya sinkronus tuh, bareng tuh. Tapi bisa juga saya bilang, silakan kerjakan di ruangan sebelah, gitu ya. Saya tidak bersama Anda, ya. Nanti siang-siang dikumpulkan. Tapi Iya. handphonenya saya pegang, komputernya saya nggak boleh terhubung dengan komputer. Itu kan offline juga ya? Iya, betul, Prof. Nah, bisa nggak cara berikutnya apa? Silakan kerjakan di rumah. Tapi tidak boleh Iya. pakai internet. Nah, itu offline juga. Cuma nanti ngawasinnya kan susah kalau di rumah. Iya, susah. Nah, sementara kalau online bisa saja berada di satu tempat tapi terkoneksi, ya kan? Di kelas sama-sama online internet bisa. Bisa juga tidak dalam satu tempat atau tidak dalam satu waktu yang sama. Yang terpenting terhubung internet atau terhubung secara online. Nah, yang orang suka keliru adalah ya online itu kan kita selalu mengatakan online, artinya we are on the line di dalam sebuah jaringan elektronik, betul ya? Nah, Betul sekarang sekali. kalau saya tanya Safira, kalau saya pakai komputer, tapi komputernya tidak terhubung ke internet, istilahnya stand alone, itu offline apa online ya? Itu termasuk offline ya, Prof, ya? Betul, itu termasuk offline. Karena dia tidak terhubung ke line atau yang dianggap sebagai jaringan komunikasi itu tadi. Makanya zaman-zaman dulu sebelum ada internet kan sering kan ada belajar bahasa Inggris di lab bahasa Inggris pakai komputer kan? Iya, Prof. Itu offline istilahnya. Gitu. Sebaliknya, kalau ada komputer tidak terhubung ke internet, tetapi terhubung dengan komputer-komputer lain yang ada di sekitar situ, dihubungkan lewat kabel, itu offline atau online ya? Offline ya? Nah, itu setengah online katanya. Oh, so Karena dia bisa kalau online itu sebenarnya dia bisa melakukan akses terhadap internet. sumber yang lain, tidak selalu harus Oh, internet. Jadi jaringan aja nih. Ya, kayak misalnya main PlayStation, tapi cuma berlima aja di satu rumah. PlayStation-nya ada 5 atau tempat main game itu ya. Ya, mm, dia saling main tuh di situ. Tapi tidak terhubung ke internet, hanya jaringan lokal aja. Nah, itu ada yang bilang semi online. oh, semi online. Ya, tapi Anda bisa tahu yang dimaksud off dengan on itu seperti apa. Nah, dengan sendirinya nanti strateginya juga pasti beda dong, ya kan? Kalau udah online, jarak Iya, jauh, di mana nggak bisa diawasi, wah pasti saya akan bikin soal yang berbeda. Tapi kalau offline, saya bisa ngawasi, saya bisa lihat, pasti soalnya lain lagi. Gitu. Karena banyak juga guru iya, yang ngasih soalnya sama, offline, online sama. Ya seneng lah anak-anaknya pas online, dia browsing jawabannya. Bener nggak, Samira? bener. Pernah kamu lakukan nggak gitu, Pasti Sam? di baik itu ada yang browsing. Sejujurnya pernah sih, Prof. Loh memang begitu, dan itu memang harus begitu, namanya juga online ya, berarti kan kita terhubung dengan Iya, yang lain secara rasional. Jadi biasanya strateginya ya, kalau itu adalah online, pasti model tugas atau evaluasi yang diberikan gurunya, yang jawabannya nggak ada di internet. Benar iya nggak? betul. Betul Sementara sekali itu. kalau offline jawabannya mungkin ada di internet, tapi kan Anda tidak bisa terhubung, nggak bisa ngecek. Iya. Nah, itu perbedaan-perbedaannya kalau kita lihat seperti itu. Gitu, Safira. Ya, Baik, Prof. nanti contoh-contoh lain dalam video berikutnya saya sampaikan dan juga strateginya seperti apa. Baik, terima kasih ya, Prof. Terima kasih banyak, Safira. Sehat semua untuk Sehat Anda selalu ya, Prof. sekeluarga ya. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih.